Al Hilal. Kembali tentunya bersama Bung Kamil. Akan saya pandu jalannya pertandingan kick-off babak pertama yang baru saja berjalan beberapa ataupun 1 menit yang lalu. Kembali hanya masih kami informasikan bagi para penonton yang sekiranya di pertandingan sore hari ini masih berada di luar lapangan roket desa terganggu, juga masih ada banyak waktu dan kesempatan bagi Anda untuk segera mungkin membeli tiket yang telah disediakan oleh panitia. Tentunya masih dengan harga tiket relatif terjangkau hanya Rp7.000. Yang jelas dengan Rp7.000 tidak membuat kantong kita menjerit dan berkata tidak. Satu serangan, oh Tuhan, kembali ada satu peluang 24 karat yang nampaknya gagal dikonversikan menjadi sebuah gol. Wow, kembali ketajaman dari Ule dan juga finishing yang namanya masih agak sedikit melebar dari Acecep, salah satu pemain depan dengan kualitas yang sangat luar biasa. Bergeser kembali di sisi pertahanan sebelah kanan, nampaknya arah bola tertuju pada sosok Esal, salah satu pemain yang didatangkan dari ex timnas Esal Sahrul, pemain bintang yang dimiliki oleh kesebelasan seluruh Asia bergerak dan masih sepenuhnya dalam penguasaan pemain bernama Gila Merdeka. Pemain dengan ciri khas tersendiri bergeser, Dias Angga, mantan gelandang terbaik yang dimiliki oleh tim Persib Bandung. Tentunya Gilang Angga Satria, masih Gilang Angga, masih Dias Angga, masih sedikit agak berputar, sedikit kembali satu serangan melalui build up yang lebih cepat. Kali satu tekanan Dias Angga dan juga jelas di sana ada Jai. Bergeser kembali ke sektor pertahanan ada Rahman Kili-Kili, masih Rahman Kili-Kili dan kembali ada kombinasi serangan melalui terumpas yang benar-benar begitu memanjakan pergerakan di sektor sebelah kanan. Tentunya ada sosok Mario Cardel dan wow, masih dalam satu sentuhan pemain bernomor punggung Firman Januari juga berhasil dijauhkan. Gilang Merdeka, masih Gilang, sementara El Capitano ada Iwan Setiawan yang juga masih mendapatkan marking rapat dari sosok Gilang, pemain dengan postur yang begitu kekar, tentunya sekekar semen 3 roda yang tertancap kuat di alun-alun Palimanan. Bergeser kembali pada sosok Cahaya. Nampaknya di sana ada defense sedikit terlambat challenge yang dilakukan oleh El Capitano Jai. Masih kita tunggu tentunya deliberasi anak-anak muda yang didatangkan oleh tim Putra Ciboleran. Bergeser ke sektor pertahanan ada satu terumpas, bola kembali bergeser ke sisi pertahanan. Tentunya di sana ada Olay Iwan Setiawan, bergeser kembali pada Olay di sana dan kembali ada satu sentuhan manja tertuju kembali pemain bernomor punggung 12. Di sana ada Alexa, bergeser ke sektor dan 3 pemain yang langsung menentukan. Kembali di ada satu serangan Firman Januari Ajay, masih kita nantikan Jai, satu skill individu yang kembali coba dipertontonkan dan Cecep, masih sedang Cecep di sektor kanan. Nampaknya Dias Angga juga masih dalam jangkauan Gunawan. Luar biasa nampaknya serangan yang kembali berhasil dihentikan. Di sisi pertahanan sebelah kiri kembali ada satu tekanan, ada counter yang coba dibangun oleh anak-anak Putra Ciboleran melalui Asep. Bergeser kembali ke sisi kiri, masih anak-anak Putra Ciboleran. 1, 2, 3 pemain yang coba menghentikan pergerakan dari Putra Ciboleran. Sementara satu umpan circle juga nampaknya masih begitu jauh dari kontrol pemain bernomor punggung 9 ada Tokichi, salah satu pemain dari Korea Utara yang dimiliki oleh tim Putra Ciboleran. Luar biasa nampaknya ada Tokichi. Yus kembali bergeser kembali Ajam di sektor kanan. Nampaknya ada Rahman Kili-Kili, masih Rahman Kili-Kili bergeser kembali Gilang Merdeka, masih sosok Gilang, bergeser kembali pada Mario Cader, pemain yang didatangkan dari Persija Jakarta. Dia sosok Mario Cader. Satu tekanan kembali, lagi-lagi begitu cepat sekali Cecep mencoba menusuk dan nampaknya pergerakan yang benar-benar begitu eksplosif dan satu tendangan keras juga masih berada tipis
di atas Mister Gawang Gunawan. Kali ini satu aksi individu yang cukup menawan dari sosok Mario Chardel, pemain yang senantiasa warawiri baik di layar kaca Indosiar, Sinto maupun MotoGP. Tentunya kembali menjadi salah satu tim dengan rekrutan termahal, menjadi salah satu tim termewah, dan ada pertandingan agak Firman Januari akhirnya termahal, menjadi salah satu tim termewah, dan ada pertandingan agak Firman Januari akhirnya mampu mengoyak jala dari Gunawan. Wow, tidak sia-sia tentunya Mas Bobel mendatangkan bomber sekelas Firman Januari. Ya jelas di menit ke-7 41 detik ada gol begitu enak sekali, dan kembali menjadi salah satu gol terindah melalui satu proses kerjasama diakhiri dengan satu sentuhan jeger, akhirnya merubah papan skor menjadi 1-0. Kembali tentunya bersama tim sponsor kami, masih sepenuhnya disponsori oleh MTS Al Hilal, Ayam Serundeng Firly Collection, Raihan Papi, Spagio Cafe dan Dilihat Api Collection, Zaltek LR Outfit Chicken Geprek LA, Grosir Busana Pemdes Junti Kebon, Rafa Tekstil SPPG Virus Tegal Gubuk Akik Collection, Fajar Busana On Oslo, Anos Air Mineral Telkomsel, Lembu Muda Doa Ibu Turazeta, Fashion Indri Jaya, Perisai Jalur Ngetan Pecelele, Jaya Abadi DF, Reposisi Sidra, Lutfen Aparel Ijun Sport Aparel, Jeta Aparel Real Adventure Store Apito, Putra Sandana Murah, juga masih sepenuhnya didukung Bupati Cirebon, Wakil Bupati Cirebon Seramai, Kopi Melan, Jaya Tekstil, Hastana Medika, Padel, Bungsu, sepenuhnya didukung oleh Mama Kuhu Caim, Kuhu Arjawinang, Mama Kuhu Azan, Kuhu Desa Tegal Gubuk. Sementara jelas di pertandingan sore hari ini juga mesti menantikan siapakah pemain yang akan keluar sebagai man of the match, di mana pertandingan yang masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon Seci Ayu, Maja Kuning, juga melalui jepretan tajam AA Robi Ganteng Fernandes, dan juga masih dalam jangkauan pihak YouTube Tarkam Ciayu, Maja Kuning Arif Rinaldi. Sementara juga di pertandingan sore ini kembali masih kita tunggu pemain yang akan keluar sebagai man of the match. Kita tunggu kembali masih ada satu rangkaian serangan orkestra yang coba dikembangkan oleh kesebelasan sedulur, nampaknya di Sony dan satu gerakan. Terlebih dahulu ada sinyal yang diberikan oleh asisten wasit 2 Mas Imam, bukan SR Ripun. Kembali tentunya ada satu kerjasama yang sangat-sangat begitu sangat luar biasa masih di sisi pertahanan banyak kesebelasan, dan namanya serangan masih belum terhenti melalui pemain bernomor punggung 10 ada Firman Januari. Dan jelas juga kami ucapkan matur nuwun, terima kasih untuk Om Oswald dan juga Ryan Vape. Kita masih menunggu hingga pertandingan nanti siapa pemain terbaik ataupun man of the match dan Dorpes di sore ini dipersembahkan oleh Om Oswald dan Rehan Vape. Ya mas, kembali ada satu serangan Iwan Setiawan, angkat juga namanya agak sedikit terburu-buru, ada satu sepis dan juga ada sisi celah dari pertahanan sedulur FC yang coba diekspos oleh pemain
Iwan Setiawan, pemain yang didatangkan dari gelaran Liga 4 zona Jawa. Kita masih menunggu di sektor pertahanan. Ajam Rahman kini Ajam Gilang Merdeka, masih kita nantikan Gilang Merdeka, pemain bak Marcelonya dari tim Sedulur. Di sektor tengah Satria Rahman bergeser kembali pada Uleka yang kembali nampak jauh sekali turun. Posisi pertahanan build up yang coba dimainkan dan coba dipertontonkan. Lagi-lagi ada satu umpan terumpas dan kecepatan yang coba dipertontonkan. Cecep bergeser kembali ke sektor tengah, ada Ule. Wah, enak sekali pergerakan Ule. Sementara Mario Chardel di sektor sebelah dengan ketenangannya berhasil menusuk, namun kali ini ada satu jagoan, ada satu, jelas menjadi satu buah kartu kuning pertama yang langsung keluar dari satu pengambil lapangan. Mario Chardel menjadi pemain pertama yang mendapatkan hadiah kartu kuning dari sang pengambil lapangan Mas Boem. Ternyata sebelum ada satu serangan dan transi yang cepat, kelas Mario Chardel begitu cerdas menghentikan pergerakan dari pemain Putra Ciboleran. Masih anak-anak dari Putra Ciboleran melalui Singa bergeser, dibiarkan saja di sisi pertahanan. Ajam, salah satu pemain yang didatangkan dari film layar lebar dengan judul Cinta di Balik Sejadah. Sosok Ajam kita nantikan kepiawaian dari penjagawan Ajam. Di sisi tengah ada Satria, pemain yang benar-benar dengan kombinasi dan penetrasi permainan cukup memukau. Bergeser kembali Dias Angga, masih sendirian, sedikit bergeser, sedikit berbelok. Sementara ada Wan Taja yang kembali coba dipertemukan antara Dias Satria, bergeser kembali pada Ule Satria. Rahman kili-kili, masih sendirian Rahman. El Capitano Jai bergeser sedikit demi sedikit. Nampaknya pergerakan dari Jai yang kembali coba menunjukkan Cecep. Sementara di sektor tengah satu upaya kembali, marking satu dengan keras juga masih berhasil. Nampaknya dihentikan blok yang juga nampak begitu rapat, begitu rapi sekali. Pertahanan yang masih dilakukan untuk dibangun anak-anak dari Putra Ciboleran Majalengka. Bergeser di sisi tengah, tentunya ada Singa, juga nampaknya sulit untuk melepaskan diri dari Satria. Ruh permainan yang dimiliki oleh kesebelasan Sedulur LC Ule Mario Chardel. Bergeser kembali Rahman kili-kili, tenang sekali pergerakan dari Rahman kili-kili. Lewati garis tengah ada Dias Angga. Di sektor kanan tekanan kembali coba dibangun. Lagi-lagi ada satu kombinasi serangan dan cukup berbahaya dan satu dibuat. Wow, masih dalam jangkauan tentunya penjaga gawang Gunawan. Enak sekali pergerakan dari Gunawan dan Satria kembali berhasil merebut bola dari kaki pemain Putra Ciboleran. Ada Gila Merdeka bergeser kembali pada Rahman kili-kili. Masih anak-anak Sedulur posisi yang coba dibangun dan kembali penguasaan permainan yang coba ditata melalui Dias Angga. Bergeser kecepatan, lagi-lagi ada sosok Isal Sahrul. Isal Sahrul, satu asisten nampaknya tidak ada teman yang coba menerima ataupun satu transisi yang begitu cepat dari kesebelasan Putra Ciboleran. Build up yang kembali coba ditata melalui sektor sebelah kanan. Kali ini ada Takechi, geser kembali ke sektor tengah. Nampaknya di sana ada Petrus. Luar biasa Takechi Petrus, dan kembali ada kombinasi satu umpan memanjang, nampak begitu deras. Bola lebih dekat ke arah kotak penalti dan Ajam yang nampaknya akan harus keluar dari isarannya. Rahman kembali coba menata serangan. Ada satu deal dan run of the game yang coba dimainkan oleh kesebelasan Sedulur LC. Lompat tentunya bergerak cepat, sementara ada sisi celah yang coba dimanfaatkan oleh kesebelasan Sedulur LC. Satu umpan dan angkat akhirnya Esal di sana bomber X Timnas, walaupun sempat tergelincir, tempat terduduk
oleh kesebelasan sedulur LC. Satu umpan teman dan angkat Esa Kadisana Bomber X Timnas walaupun sempat tergelincir tempat terduduk, namun Esa dengan segudang pengalamannya bermain baik di Nusantara maupun di Asia. Sosok Esa Syahrul akhirnya kembali menambah pundi-pundi golnya dan merubah papan skor menjadi 2-0 di Indonesia kan 2-0. Sementara unggul kesebelasan sedulur yang nampaknya di sini benar-benar mempertontonkan individu skill permainan liga yang tercipta. Sementara jelas dari Putra Ciboleran yang juga mencoba untuk melepaskan diri dari marking tekanan, juga ada satu tekanan yang coba dibangun di awal dari umpan long pass. Satu penetrasi, marking ketat, lagi-lagi Setiawan. Cukup sekali ada foul yang persis terjadi di depan sang pemain lapangan. Ule, salah satu pemain dengan skill individu yang cukup menawan. Nampaknya di sana ada satu tendangan bebas bagi kesebelasan Putra Ciboleran. Kita nantikan akankah satu kesempatan melalui tendangan bebas Putra Ciboleran mampu untuk memperkecil kedudukan dari jarak tembak sekitar 37 meter. Sebelah sana Putra Ciboleran Petrus nampaknya bersiap-siap Petrus dan masih kita tunggu. Nampaknya satu tendangan lurus dan begitu mudah penjaga gawang Acam menghentikan upaya Petrus untuk memperkecil kedudukan. Sementara di sektor kanan Dias Angga bergeser kembali Ule kembali. Lagi-lagi permainan satu sentuhan atau yang lebih dikenal dengan tiki taka coba diperlukan kembali. Kecepatan dari sektor sebelah kanan Firman Januari, satu umpan dari Firman Januari. Bias Angga enak sekali pergerakan dari sosok senior yang didatangkan oleh tim sedulur. Bias Angga bergeser kembali ke sisi pertahanan, ada Rahman Kili Satria enak sekali pergerakan dari Satria. Sementara Dias yang juga agak menusuk ke sektor tengah, angkat dan Firman Januari nampaknya kembali. Satria, sementara Dias yang juga agak menusuk ke sektor tengah, angkat dan Firman Januari nampaknya kembali menambah divisi gol dari kesebelasan sedulur. Firman Januari merupakan salah satu pemain kelahiran bulan Desember yang dimiliki oleh kesebelasan sedulur FC. Di sini kembali menambah pundi-pundi gol bridge yang diciptakan di pertengahan babak pertama. Jelas kembali merubah papan skor menjadi 3-0. Namun dari Sairudin 3-0 yang jelas masih di babak pertama. Serangan yang benar-benar cukup sulit dibangun oleh anak-anak dari Putra Ciboleran. Gilang Merdeka masih dengan ketenangannya, dengan skill yang benar-benar cukup mumpuni. Sosok Gilang Merdeka, Mario Chardel, Ule Jai. Kembali ada satu sentuhan manja dari Cecep, bergeser kembali pada Ule, dan jelas kali ini di sana sosok Firman Januari yang sudah berdiri pada posisi offside. Firman Januari pemain yang didatangkan dari Bekasi City nampaknya di sore ini benar-benar menampilkan permainan yang berbeda dengan kualitas dan kuantitas yang sangat eksplosif. Lulus kembali dari sektor tengah dan Jai
Lagi-lagi permainan kombinasi satu sentuhan yang coba dipertontonkan oleh kesebelasan sedulur FC, benar-benar memanjakan kita. Salah satu laga derby Pakam namun terasa Liga Championship atau gelaran Liga 2 Nusantara. Yus kembali bergeser ke sektor tengah. Rohman, Ule, Satria, benar-benar kombinasi dan juga taktikal orkestra yang coba dimainkan. Sementara jelas ada satu tusukan melalui Usep kembali berhasil dihentikan dan nampak ada satu gol yang terjadi proses di area kotak penalti. Sementara jelas hanya berdua tendangan biasa-biasa saja beri kesebelasan Putra Ciboleran yang nampaknya di sini benar-benar dibikin bertahan oleh serangan dan juga etos serta kultur permainan yang dimiliki oleh tim sedulur FC. Bergeser lagi-lagi begitu cepatnya langkah dari tim sedulur FC Ule Ejai. Bergeser kembali pada Ule, ada Derek yang kembali coba di pertengahan Ule. Mario Cardel, masih Cardel, Ejai bergeser kepada keadaan satu umpan memanjang kembali coba dihentikan namun bola justru lebih dekat dengan Cecep. Masih Cecep Ajay. Sementara di sektor tengah ada Satria, jauh di sisi kanan Dias Angga masih sendirian. Namanya Dias Angga yang coba melakukan satu transisi permainan dengan kombinasi bola diagonal segitiga bermuda serta juga tentunya ada satu penetrasi yang coba dilakukan oleh kesebelasan Putra Ciboleran. Bergeser pada Rohman, 1, 2, 3 pemain yang coba dilewati oleh Rohman, namun kembali ada satu tekanan, ada counter cepat Iwan Setiawan, Iwan Setiawan, oh namanya masih Iwan, dan kembali ada satu serangan yang coba tertuju pada saudara Takeci dan satu tendangan ada cungkil bol kembali pada Iwan Setiawan. Namanya benar-benar begitu sulit anak-anak dari Putra Ciboleran untuk memasuki blokade pertahanan dari tim sedulur. Datang kembali di sana ada Asep Munandar, geser ke sektor tengah serangan Takeci. Asep juga ada salah satu defense yang kembali hadir melalui Gilang Merdeka, luar biasa Gilang Merdeka. Sementara di sisi sentral hanya serangan yang kembali berhasil dikandaskan. Upaya kembali ada Takeci dan nampaknya terlebih dahulu ada sinyal yang diberikan oleh asisten wasit satu Mas Andre Kobrol. Nampaknya di sana Takeci yang sudah berdiri 2 langkah di belakang pemain bertahan Cecep. Masih kita nantikan satu skor Cecep dan masih Cecep lagi-lagi dengan satu counter. Mario Cardel juga ikut terlibat. Nampaknya bola jauh meninggalkan lapangan. Esal Sahrul yang tadi coba menerima satu umpan manja yang coba disodorkan Mario Cardel. Luar biasa kombinasi serangan yang kembali hadir dari sektor sebelah kiri, berhasil menusuk ke arah kotak penalti, namun jelas ada satu sentuhan bola yang jauh sekali meninggalkan lapangan crossing yang namanya berbuah tendangan ke dalam dari kesebelasan Putra Ciboleran. Ada online bergeser pada nomor 5 Petrus, bergeser ke manakah Petrus? Ini jelas serangan kembali diawali nomor 15 ada Singa Iwan Setiawan. Takeci sudah meninggalkan lapangan, nampaknya arah bola dari sosok Takeci. Lemparan ke dalam kembali kesebelasan sedulur FC hingga saat ini masih unggul 3-0 atas kesebelasan Putra Ciboleran Ule. Lagi-lagi dengan ketenangannya bergeser berputar ke obat lamuk. Tentunya sosok Ule yang kembali memanjakan kita dengan skill individu yang cukup menawan. Bergeser pada Dias Angga, Ule Esmal kembali, masih satu sentuhan yang dilakukan oleh Ule. Sementara masih kita tunggu apakah gerangan yang terjadi. Nampaknya ada satu foul yang terjadi persis di sisi pertahanan sebelah kiri dan kembali menjadi kesempatan dan quick play
nampaknya kembali hadir melalui biasa Angga masih dengan dominan tentunya permainan dari kesebelasan sedulur LC dan juga Subhan skill individu yang cukup luar biasa. Satu sentuhan kembali di sisi sebelah kiri bergeser pada ada Jackson, masih sendirian Jackson, enak sekali Jackson. Iwan Setiawan ada satu terumpas tertuju kembali pada Tokechi, masih kita nantikan Tokechi atau namanya Tokechi yang juga coba memperkenalkan skill. Namun di sana ada sosok Ule yang berhasil merebut dan kembali ada satu counter yang lebih cepat. Cecep di sana keren, Cecep Jai bergeser pada siapa Jai, yang jelas ada Firman Januari bergeser kembali pada Bias Angga. Firman Januari Maret Mei Juni Agustus kembali pada September terjadi kembali satu serangan dan masih dalam jangkauan tentunya Tokechi bergeser kembali di sisi pertahanan. Nampaknya benar-benar ada big marking yang dipertontonkan oleh kesebelasan seluruh LC. Satu umpan menjandang, ada skill yang juga nampaknya berhasil dihentikan. Iwan nampaknya cukup sulit untuk melepaskan diri dari jangkauan dan juga marking ketat Mario Jardel yang kembali di sisi kanan. Esal bergeser kembali pada Bias, masih sendirian dia, sedikit bergeser ke sektor pertahanan Satria. Enak sekali pergerakan dari Satria. Sementara Gilang Merdeka, masih Gilang Merdeka, Jardel, Ule lagi-lagi dengan skill yang cukup mumpuni permainan tiki taka, sodoran, serta finishing yang benar-benar cukup matang dari tim sedulur Cecep. Bergeser pada siapa Cecep, yang jelas ada satu kedengaran juga masih ada blok yang tepat dari Gunawan Ginting, masih bergeser kembali Usep Angkatan. Oh Tuhan, apakah gerangan yang terjadi salah satu tekanan, satu aksi yang kembali nampaknya tak terdeteksi. Mario Jardel yang sudah memastikan memasuki area kotak namun finishing masih benar-benar mampu mengecoh pertahanan dari tim Putra Cibolered. Akankah ini menjadi serangan terakhir? Ya, benar saja. Bersamaan dengan itu pula